Pemilu 2024 ini masih bisakah disebut pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang insya Allah bisa menghasilkan pemimpin yang baik bagi Indonesia. Sementara PT 20% aja yang menyebabkan sistem ini jadi sistem oligarki belum dihapus. Mahkamah Konstitusi lagi ada sekarang ini polemik gara-gara memperpanjang masa KPK, dan ada isu yang menerpa, isu miring yang mengatakan MK akan memutuskan tentang pemilu dengan sistem tertutup. Ini apa? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini makin tidak percaya sama kelakuan pejabat, sama sistem, sama ini. Kalian masih mau percaya pemilu nih? Ya pemilu partai apa? Makin hilang kepercayaan gue. Ini ada berita begini dari TV One News. 3 komisioner Bawaslu. Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Kelakuannya begini. Dijemput paksa Kejaksaan Negeri Ogan Ilir atas dugaan korupsi dana hibah tahun 2019 yang merugikan negara 7,4 miliar. Percaya lu masih? Percaya lu sama Bawaslu-nya begini? Coba diperiksa semua. Habis. Mereka ini sekena-kenanya pokoknya. Dapat jabatan begini kelakuannya. 7,4 miliar lagi. Negeri kaya raya begini ngurusnya. Dari mulai Kades. Ini sekarang Bawaslu. Jarang-jarang gue dapat Bawaslu ini korup. Ini ada sudah. Bawaslu korup ini. Era terkorup kayaknya. Anjir, 7,4 miliar. Satu persatu komisioner Bawaslu dijemput paksa tim penyidik Kejaksaan Negeri Ogan Ilir atas dugaan korupsi dana hibah pemilu tahun 2019 yang rugikan negara sebesar 7,4 miliar rupiah. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sudah menetapkan 3 orang tersangka dari sekretariat Bawaslu tersebut dan sudah masuk tahap penuntutan. Badan pengawas pemilunya korup. Terus pemilunya gimana? Dan hari ini tim penyidik kejaksaan menjemput paksa ketiga komisioner Bawaslu tersebut. Nampak salah satu komisioner Bawaslu Ogan Ilir, Karlina hanya tertunduk dijemput tim penyidik dari Kejari Ogan Ilir. Karina dijemput bersama seorang komisioner lainnya, yakni Dermawan Iskandar, di rumah masing-masing pada Rabu 31 Mei 2023 petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ini kalau diperiksa semua apa kabar? Saat dijemput, Karlina tampak mengenakan mukena warna merah dan memasuki mobil tim penyidik hingga tiba di kantor Kejari Ogan Ilir di Indralaya pukul 18.15 waktu Indonesia Barat.
Tak berselang lama, seorang komisioner Bawaslu Oganilir lainnya, yakni Idris, tiba di kantor Kejari Oganilir dan langsung memasuki ruangan pemeriksaan di lantai 2. Kasih Intelijen Kejari Oganilir Aryo Gopar menerangkan penyidik sebelumnya telah memanggil 3 komisioner tersebut sejak Minggu 28 Mei 2023 lalu. Ayo. Pemanggilan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan saksi-saksi terkait perkara korupsi dana hibah Bawaslu Oganilir pada Pilkada tahun 2020. Hingga siang tadi pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, ketiga komisioner tersebut belum memenuhi panggilan sehingga dijemput paksa, kata Aryo kepada wartawan. Saat ini pemeriksaan terus berlanjut dan Kejari Oganilir masih menggali keterangan mendalam dari ketiga saksi. Terkait peluang penetapan tersangka, menurut Aryo harus melalui mekanisme hukum yang berlaku. Iyalah, sesuai mekanisme hukum. Ini kita ngelihatnya dari kacamata rakyat ya guys. Dari kacamata rakyat ngeselin ini. Lu masih percaya pemilu lu? Bawaslu-nya begini, Badan Pengawas Pemilu. Namanya Bawaslu itu Badan Pengawas Pemilu. Kelakuan oknum-oknumnya begini. Korup tuh. Nanti itu melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan yang berlaku pungkasnya. Dah, itu beritanya. Kita lihat apa komentar netizen rakyat Indonesia yang lihat begini. Masih mau percaya lu sama pemilu lu? Kardus lah. Bukan digembok lagi pakai kabel T sekarang. Udahlah, gak usah lama-lama kita ke Twitter aja. Kita lihat komentar netizen. Nyenengin deh komentar netizen ini. Let's go to Twitter. Kita udah di Twitter ya guys. Budaya korupsi, negeri kaya raya, rakyatnya miskin karena kelakuan pejabatnya begini ya. Bawaslu, Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku Induk juga diusut sama bobroknya. Nah tuh. Coba cek semua Bawaslu nah. Cek. Ini kalau dicek semua habis dah ini. Ini negara, waduh, mau dibilang kacau. Survei mengatakan puas. Ya kan, mau dibilang kacau tapi puas. Mau bilang apa? Waduh, 7 miliar guys, 7,4 miliar, anjir. Syukur. Gila. Nah. Ya, tuh. Duh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mantap kejaksaan. Ini sekarang udah cuman segini aja. Ini karena nggak viral nih. Jadi kita harus viralkan ini guys. Intinya gini guys ya, kesimpulan gue. Pemilu ini yang 2024 ini akan segera dilaksanakan dan itu untuk masa depan bangsa Indonesia katanya. Sampai hari ini kita banyak melihat kejadian-kejadian ini, kasus-kasus, hampir tiap hari banyak kasus. Di channel gue ini aja udah beberapa kasus ya. Kelakuan dari pokoknya oknum pejabat ya, dari mulai tingkat kades sudah ada kelakuan bangke, bejat, biadab yang makan uang rakyat. Dan sekarang ini guys sudah menerpa ke Bawaslu yang dari dulu itu kayaknya masih bersih nih Bawaslu. Akan tetapi hari ini kita udah lihat ini 7,4 miliar dan baru satu daerah. Tadi ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwasanya yang lainnya juga dong diperiksa, daerah lainnya. Ya, kalau daerah lainnya ini tentang aparat penegak hukum. Jadi memang perilaku korupsi bangsa ini udah terlalu kelewat batas. Udah kelewat batas ini. Dan aparat penegak hukumnya kita melihatnya masih, alhamdulillah lah ada tindakan-tindakan alhamdulillah. Tapi kayaknya masih kurang. Ayo yang daerah lain. Dan ini sebagai rakyat kita apa mau diam aja sayang? Mau sampai kapan kita diam nih? Dan ini apakah kita akan biarkan aja? Ini bisa chaos sayang. Makin chaos ini makin gak jelas. Hampir semuanya korup, hampir semua lini ada korup nih. Dan ini bahaya sayang buat kelangsungan bangsa ini ke depan. Pemilu 2024 ini masih bisakah disebut pemilu yang jujur, pemilu yang adil, pemilu yang insya Allah bisa menghasilkan pemimpin yang baik bagi Indonesia. Sementara PT 20% aja yang menyebabkan sistem ini jadi sistem oligarki belum dihapus. Mahkamah Konstitusi lagi ada sekarang ini polemik gara-gara memperpanjang masa KPK. Dan ada isu yang menerpa, isu miring yang mengatakan MK akan memutuskan tentang pemilu dengan sistem tertutup. Ini apa?
Ini bahaya. Tapi ya gimana lagi rakyat Indonesia, ya Allah. Banyak-banyak doa dah kalian, banyak-banyak doa, banyak-banyak doa. Bangsa ini lagi nggak baik-baik aja, lagi kacau. Ini Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kelakuannya begini, korupsi 7,4 miliar. Terus kita berharap kok pemilu ini bakal bersih. Makanya gue nggak percaya partai politik gue. Nggak percaya capres-capres. Kenapa? Sistemnya nggak diperbaiki sama mereka. Mereka menikmati sistem itu. Yang mereka lihat sistem itu membuat oligarki berkuasa. Kalau lu lihat korup di mana-mana. Sistem itu. Nah, orang-orang yang berjanji akan memperbaiki Indonesia melihat sistem ini hanya diam. Melihat sistem yang lagi ada sekarang ini hanya diam mereka. Apakah ini yang kita harapkan wahai rakyat Indonesia? Mikir. Dah gitu aja gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih percaya pemilu? Kalau gue, aduh, mau gimana percayanya? Kasih cara untuk percaya kepada pemilu kalau begini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.